Episode 140.000 Menterian Pekerjaan mulai membangun ulang pabrik di Prefektur Mel sesuai rancangan baru Kinmu. Tungku raksasa yang ia desain dipasang. Sementara mesin-mesin tempa berbentuk raksasa mulai beroperasi. Begitu tungku dinyalakan, seluruh pabrik dipenuhi suara logam dan api. Shan Yuxin bersama para pejabat sibuk menguji serta menyempurnakan setiap komponen. Sementara itu, Kinmu memusatkan perhatian pada kultivasinya. Ia menjalankan teknik 3 eliksir tubuh penguasa dan merasakan perubahan besar dalam tubuhnya. Menurut jalur kultivasi biasa, seorang praktisi harus terlebih dahulu membentuk senjata roh sebelum mengembangkan roh primordial yang sempurna. Roh primordial umumnya baru matang setelah mencapai alam makhluk surgawi. Namun Kinmu berbeda. Ia telah lebih dulu menumbuhkan roh primordial meskipun baru memasuki alam 6 arah. Roh primordialnya memang masih lemah, belum mampu membentuk wujud nyata. Namun keberadaannya membuat kecepatan kultivasi Kinmu meningkat jauh melampaui. Sebelumnya, ia teringat penjelasan Ling Yishu dan mulai bertanya-tanya, kalau memang tidak mungkin memiliki roh primordial pada tahap ini, mengapa aku bisa melakukannya? Meski bingung, Kinmu tetap melanjutkan kultivasinya. Saat Ki Vital beredar, esensi primordial dari embrio roh, 5 elemen, dan 6 arah mulai berkumpul di pusat harta karun 6 arah. Di sana, sebuah senjata roh perlahan terbentuk. Senjata roh biasanya mencerminkan teknik dan jalan kultivasi pemiliknya. Karena tumbuh bersama pemiliknya, bentuknya terbentuk secara alami tanpa perlu dipilih. Kinmu memperhatikan proses itu dengan saksama. Esensi primordialnya tampak seperti pedang-pedang kecil yang terus mengalir menuju sebuah bola cahaya di tengah. Sedikit demi sedikit, ia menyadari bahwa senjata roh yang sedang lahir adalah sebuah pelet pedang. Pelet pedang merupakan senjata yang sangat langka. Senjata itu terdiri dari ribuan pedang kecil yang dipadatkan menjadi satu butiran. Saat digunakan, pelet itu dapat berubah menjadi hujan pedang yang mematikan. Bagi kebanyakan orang, membuat pelet pedang adalah pekerjaan yang hampir mustahil karena membutuhkan biaya dan keterampilan luar biasa. Namun Kinmu tidak terlalu khawatir. Sejak kecil ia tumbuh di desa lansia penyandang cacat, tempat pelet pedang dianggap benda biasa. Bahkan kakek bisu memiliki satu peti penuh pelet pedang. Masalah sebenarnya muncul ketika ia mulai menghitung jumlah pedang primordial yang membentuk senjata rohnya. 1000, 2000, 5000. Wajah Kinmu perlahan berubah hijau. Jumlahnya terus bertambah. Saat akhirnya berhenti, jumlah pedang primordial yang masuk mencapai 8000 buah. 8000, Kinmu hampir muntah darah. Artinya, ia harus menempa 8000 pedang terbang berkualitas tinggi untuk menyempurnakan senjata rohnya. Belum lagi masalah beratnya. Bahkan jika setiap pedang dibuat sangat tipis, 8000 pedang tetap akan memiliki bobot luar biasa. Membayangkannya saja sudah membuat kepalanya pusing. Namun kejutannya belum berakhir. Setelah 8000 pedang primordial selesai terbentuk, berbagai simbol lain mulai memasuki bola cahaya. Ada simbol Buddha, simbol Dao, pisau primordial, 8 trigram, 5 elemen, simbol naga, phoenix, binatang, serangga, dewa, iblis, hingga aksara yodu. Semua teknik yang pernah dipelajarinya ternyata ikut tercetak ke dalam senjata roh tersebut. Wajah Kinmu berubah dari hijau menjadi ungu. Ia telah mempelajari terlalu banyak hal sepanjang hidupnya. Teknik persatuan miliknya memadukan ajaran Buddha, Dao, iblis, seni pedang, seni pisau, metode perhitungan, hingga berbagai seni surgawi lainnya. Jangan-jangan senjata rohku berubah menjadi monster aneh. Ia menunggu dengan cemas. Setelah seluruh esensi primordial menyatu, cahaya perlahan memudar dan bentuk akhir senjata roh mulai terlihat. Kinmu akhirnya memberanikan diri melihatnya. Untungnya, senjata itu tetap berupa pelet pedang. Tidak ada Buddha raksasa, naga aneh, atau bentuk mengerikan lain yang ia khawatirkan. Hanya saja setiap pedang di dalam pelet tersebut dipenuhi berbagai rune dan simbol yang mewakili seluruh teknik yang pernah ia pelajari. Kinmu menghela napas lega. Masih pelet pedang. Syukurlah. Meski demikian,
Ukuran pelat pedang itu jauh lebih besar dibandingkan milik orang lain. Semoga saja nanti tidak terlalu berat. 2 hari kemudian, pengujian pabrik akhirnya selesai. Seluruh sistem baru mulai beroperasi dengan lancar. Pada saat yang sama, Kinmu juga berhasil menyelesaikan pembentukan senjata rohnya. Ia segera menemui Shan Yusin. Bentuk senjata rohku sudah selesai, katanya. Tapi aku membutuhkan 8.000 embrio pedang untuk menyempurnakannya. Shan Yusin hampir melompat karena kaget. 8.000? Ia menatap Kinmu dengan tidak percaya. Jumlah sebanyak itu sudah cukup untuk menjadi harta warisan sebuah sekte besar. Kinmu mengangguk pasrah. Itulah masalahnya. Shan Yusin berpikir sejenak lalu berkata, untuk membuat 8.000 pedang berkualitas tinggi, diperlukan bahan yang sangat langka dan mahal. Kinmu segera menjawab, aku masih memiliki sekitar 1 juta koin kelimpahan besar. Apakah itu cukup? Namun Shan Yusin malah tertawa. Kenapa harus memakai uang pribadi Cult Master? Ia melihat sekeliling sebelum menurunkan suaranya. Orang-orang Heavenly Saint Cult telah mengumpulkan berbagai bahan langka selama bertahun-tahun. Banyak harta terbaik disimpan diam-diam di gudang kultus. Kinmu berkedip. Shan Yusin melanjutkan dengan senyum tipis. Menurut aturan, bahan terbaik memang harus diserahkan kepada kekaisaran. Namun anggota kultus selalu menyisihkan sebagian untuk gudang harta Heavenly Saint Cult. Karena penyempurnaan senjata roh Cult Master adalah urusan besar, kami bisa menggunakan semua bahan terbaik yang ada di sana. Dengan persediaan itu, membuat 8.000 embrio pedang bukanlah masalah. Kinmo akhirnya menghela napas lega. Kalau begitu, di mana gudang harta itu berada? Shan Yusin menatapnya heran. Cult Master bahkan tidak tahu letak gudang hartanya sendiri? Kinmu menggelang. Shan Yusin tertawa tak berdaya. Sudah jelas, gudang harta Heavenly Saint Cult berada di Gunung Kedatangan Suci.